Anak gue ajak liburan ke luar negeri nggak mau. Bima mau naik bajai. Kita naik bajai. Kalau kalian lihat orang yang di atas, jadilah orang seperti itu. Artinya cita-cita harus dong jadi kayak gitu. Tapi saya selalu bilang, tapi tidak dalam hal spend uangnya. Sangat bisa membangun self-esteem untuk anak-anaknya. Tidak malu untuk mengakui kapasitas kita di sini loh. Betul. Kemampuan kita di sini loh. Halo friends, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai lagi untuk membuat topik yang berat jadi ringan, yang ringan jadi lebih jauh menyenangkan. Tentunya hanya di BNI Live Corner bersama saya, Bayu Oktara. Sosial media zaman sekarang bukan orang dewasa aja yang punya, bahkan anak-anak sekarang mereka udah punya account sendiri. Dan begitu mereka sudah mengerti fungsinya, tidak sedikit banyak yang terpengaruh hidupnya dengan hadirnya sosial media. Akhirnya mereka terpengaruh, gaya hidupnya menjadi lebih konsumtif. Karena mungkin ada peer pressure atau tekanan, nggak mau ditinggal, nggak mau dibilang ketinggalan zaman, FOMO, fear of missing out gitu ya. Jadi semuanya membuat anak-anak juga tidak bijak nih mengenai pengelolaan keuangan. Sebagai orang tua, bagaimana sebenarnya menanamkan nilai-nilai keuangan supaya anak-anak menjadi generasi yang handal di masa yang akan datang. Terutama bagaimana sebagai orang tua, kita juga selain menanamkan nilai-nilai soal keuangan, kita juga mempersiapkan pendidikan mereka agar mereka bisa mencapai apa yang jadi cita-citanya. Nah, hari ini saya akan ngobrol dengan narasumber yang hebat sekali. Yang pertama ada Ibu Neni Asriani, Direktur Bisnis BNI Life. Terima kasih sudah hadir, Bu. Lalu kemudian ada Mbak Alia Natasha, seorang financial advisor. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ya, sama-sama. Dan satu lagi, ini adalah seorang influencer. Assalamualaikum terus. Nah, likewise ini menarik sekali nih. Hari ini semua narasumber termasuk saya, kita adalah parents, orang tua yang punya anak dari generasi berbeda-beda. Jadi tantangannya beda-beda nih. Ibu Neni yang anak pertama sudah kerja kan? Sudah 2 orang anak saya kerja. Oke. Kalau Mbak Alia, Masih SD. kalau Hasan umur 6 tahun, kalau saya udah masuk teenager nih. Nah, saya izin Bu Mbak ke Hasan dulu. Apa tantangan mendidik anak zaman sekarang ini? Karena dia anak perempuan ya, yang pertama tuh karena kita harus ada gap, udah diajarin kalau nggak bisa sembarangan. Kayak mandinya kan dulu sama gue nih. Sekarang udah nggak kayak gitu. Terus banyak hal yang udah kita batasin kayak tidur. Kan misalkan dia kebangun malam boleh pindah, tapi tidurnya harus di kamarnya. Udah harus ada batasan-batasan kayak gitu. Bali Ya. 8 tahun sekarang gimana? Anakku ini bisa dibilang anak gadget. Dia tuh sangat suka dengan digital technology. Apalagi ngerasa banget dari kelas 1 SD kan pandemi tuh. Nah, semuanya tiba-tiba digital. Bikin presentasi, udah ngerti tuh pakai Canva, pakai apps. Wow. Ya kan? Bikin video udah bisa pakai ngedit CapCut atau apa. Ini anak 8 tahun gitu. Jadi tantangannya ini beda karena dia mengalami masa itu ya. Sedangkan buat ibu-ibu yang mungkin agak gaptek, ini susah loh mengimbanginya gitu kan. Dan yang kedua adalah masalah screen time. Akan sangat susah membedakan mana yang screen time untuk mereka main, kayak misalnya main game atau social media atau YouTube, sama beneran belajar. Karena nempel. Jadi buat aku sih itu tantangannya. Kita set some rules, tapi kadang ya itu dia. Kayak aku bilang, kamu nih screen time-nya banyak banget gini. Ya gimana, homework aku sebagian ada di sini. Aku nyari ini ada di sini. Jadi itu it's a new thing ya gitu. Apalagi buat anak-anak yang lagi SD nih gitu. Yang SD-nya pas kena COVID. SD-nya kena COVID, Menggunakan teknologi. beda banget dan itu tantangan banget. Soalnya gue nggak kurang banget ngasih anak gue screen time ya, karena gue tuh sadar anak gue tuh cuma kecil sekali dan nggak bisa diulang lagi. Jadi gue bisa mungkin tuh ngelakuin activity kayak yang belum pernah dia lakuin. Kadang kayak Mio mau kemana, Mio mau liburan kemana, anak gue ajak liburan ke luar negeri nggak mau. Mio mau naik bajai. Oh murah, baik.
Kita naik belajar Langsung. Dia mau naik MRT. Oke, kita naik MRT gitu. Iya. Itu small things matters kan, maksudnya. Dan experience juga. First experience-nya sama gue dan itu gue senang banget. Dia pengen banget nih, lately dia lagi bilang pengen ke Thailand naik tuk-tuk warna pink. Kalau anak yang udah dewasa, seperti anak-anak kebun ini, tantangannya apa ya, Bu? Ketika dewasa pasti masalah pergaulan. Iya. Ya kan? Jadi saya selalu omongin tentang mereka tuh tentang nilai-nilai kita itu tinggalnya di mana di Indonesia. Kita itu budaya timur, jadi mereka harus menjunjung tinggi budaya itu gitu ya. Challenge-nya lagi anak-anak udah besar gitu, kebetulan mereka punya pergaulan teman-teman di sekolah yang dari yang middle sampai yang kaya sekali ada di situ gitu. Nah di sini challenge-nya juga adalah dia kan harus jadi diri dia sendiri. Dia nggak bisa melihat teman-temannya, wah bisa dibilang hedon, borju, banyak juga anak teman-teman yang seperti itu. Jadi pengaruh. Harusnya kan ulang tahunnya di hotel, Iya, iya. diantar dengan mobil-mobil yang mewah. Nah di situ kami tuh sebagai orang tua selalu bilang bahwa harus jadi diri sendiri, nggak bisa menyamakan. Karena tentunya tingkat kehidupan sosial ataupun ekonomi dari orang tua itu berbeda. Dan saya selalu menjelaskan, bunda itu hanya seorang pegawai gitu. Mungkin mereka itu bapaknya pengusaha yang memang kaya raya sehingga mereka bisa ketika anaknya ulang tahun hadiahnya mobil. Itu saya datang sendiri tuh. Jadi waktu ulang tahun tuh dikasih hadiahnya kunci mobil yang harganya juga hampir 1 miliar gitu. Bapaknya kerja apa tuh? Nah itu pengusaha. Dan saya selalu bilang itu bapaknya pengusaha, dia bisa begitu karena begitu. Tapi dia tidak bisa memperlakukan itu kepada kami. Dan alhamdulillah ya, ternyata anak-anak itu ketika diberi pengertian, anak-anak itu mengerti. Dan saya selalu bilang, coba mereka mungkin spend uang 1 miliar untuk pesta itu nggak masalah. Tapi buat saya sebagai pegawai gitu ya, yang bekerja nggak mungkin untuk spend seperti itu. Oke. Nah, Jadi kayak gitu. menanamkan nilai supaya anak memahami konsep uang tadi, jadi menghargai, maksudnya nggak melihat temennya akhirnya pengaruh, itu gimana caranya tuh, Bu? Bagaimana cara mengajarkan konsep uang ke anak? Dari umur berapa tuh, Pak? Sebenarnya sejak dini ya. Kalau saya dari kecil mulai dari cara pemilihan mainan misalnya. Menarik nih. Ya kan? Anak kecil kan kalau coba taruh di Toy R Us, taruh di Toy City, wah udah panik tuh cari main gitu ya. Tapi saya selalu bilang, beli mainannya boleh yang ini atau ini. Yang harganya saya rasa Affordable. dan itu make sense lah untuk anak usia segitu. Karena kita tahu pastinya banyak nanti rusak, sayang uangnya gitu. Jadi saya selalu bilang hadiahnya ini nih. Mereka, oh ini, ya udah pilih ini. Selesai kan? At least dia tahu bahwa oh ternyata harusnya yang kayak gini loh. Nah, itu dari kecil. Ketika di sekolah yang tadi saya cerita, saya bilang kalau kalian lihat orang yang di atas, jadilah orang seperti itu. Artinya cita-cita harus dong jadi kayak gitu. Tapi saya selalu bilang, tapi tidak dalam hal spend uangnya. Nah, saya selalu membandingkan gini, buat apa kalian punya pesta mewah untuk ulang tahun misalnya ya, hadiahnya dia mobil 1 miliar, pestanya di hotel bintang 5 gitu ya, di juta, ratusan juta, makanannya mewah, IO-nya dengan baju 5 kali ganti, pakai muah gitu ya. Nah, itu yang habis cuma berapa jam, padahal uang segitu, itu bisa beli rumah loh. Gitu ya Bun? Iya. Jadi seharusnya Pak seperti itu. Nah, ketika mereka ulang tahun, saya selalu bilang, boleh undang teman, nah, kemampuan kita ada di sini. Tapi mereka harus tahu diri juga, Pak. Oh, ya saya cuma mau ngundang 30 orang kok, 20 orang pun makan di sini aja kok di restoran yang menurut saya layak lah, layak tidak mewah. Dia bisa begitu dan uniknya dia tidak dijauhi oleh teman-temannya. Dia tetap bergaul dengan teman-teman yang di kelas atas itu. Akhirnya mereka bilang begini, Pun ternyata teman-teman saya itu nggak pernah loh melihat orang dari sisi bahwa harus mewah. Yang penting kita enak aja bergaul gitu. Dan ini mungkin sebagai tambahan gitu ya. Salah satu uang kan dinilai sebagai kesuksesan. Tapi sebenarnya kalau aku lihat dari kasusnya Bu Neni ini sangat bisa membangun self esteem untuk anak-anaknya. Tidak malu untuk mengakui kapasitas kita di sini loh. Betul. Kemampuan kita di sini loh. Betul. Bukan yang kayak iya ya nak nanti deh gitu. Ya. Dan saying no itu menjadi satu pembelajaran kalau di dunia ini kita butuh waktu, usaha dan tenaga, dan yang namanya hidup gak semuanya bisa terjadi. Ya, Betul. nggak sesuai dengan apa yang kita Inginkan. ekspektasi. Ya, ya. Tapi mau nanya deh Bu, anak laki sama anak perempuan treatmentnya beda apa sama? Agak beda ya. Kalau anak laki itu kan lebih
saya bisa bilang lebih nggak bisa lah kayak anak perempuan yang lebih bisa diajak ngomong. Kadang-kadang anak laki itu udah banyak denialnya juga kan. Mungkin merasa nih terlalu diatur gitu. Jadi dia di awal tuh udah mulai pasang barrier bahwa saya jangan terlalu mau dengerin, nanti saya diatur gitu. Walaupun pada akhirnya saya punya cara-cara khusus untuk mendekati dia sampai dia ikut apa yang saya mau gitu. Jadi marketing. Iya. Sampai jadi. Ini key opinion leader banget. Betul. Kan uang soal ngajarin uang ke anak supaya dia ngerti konsepnya, akhirnya menghargai kalau ini bukan cuma sekedar alat tukar. Itu gimana caranya? Karena anakku masih kecil, aku ngajarin konsep besar dan kecil. Hal kecil dengan nominal kecil memang hanya kecil nih yang bisa kamu dapatkan. Tapi semakin besar nominalnya, itu besar yang bisa kamu dapatkan. Misalnya ada 2 tuh tadi, ke Toy City lah katakanlah. Menurut kamu dengan uang yang misalnya dikasih ini 100.000 gitu, mana yang bisa kamu beli? Dan itu udah harus tuh ngajarin konsep kayak 1000-an, 10.000-an sampai paling enggak 100.000-an. Itu bisa diajarin. Yang sulit itu mengajarkan adalah digital. Ketika kita masuk ke Roblox, Gimana tuh ngajarinnya? ini agak susah. Kenapa? Karena ada satu step lagi, ternyata anak ini udah ngerti konsep transfer. Karena ketika tahun lalu anak saya ulang tahun itu, dia nggak minta mainan, dia nggak minta apa, dia mintanya Robux. Betul. Opanya transfer segini, ininya transfer segini, ininya transfer segini. Jadi ya akhirnya dia yang memanage. Ada satu masa ketika dia menghabiskan semua Robux-nya gitu, dan akhirnya dia bete. Udah nggak bisa beli apa-apa. Dan tapi itu jadi lesson learn buat dia. Namanya menunggu. Atau lo mengusahakan sesuatu. Kalau mereka mau menunggu, artinya kan mereka juga tahu konsep menabung, kulit supaya nggak dihabiskan gitu. Nah kita nggak bicara uang digital deh, uang yang uang asli. Ya. Gimana tuh ngajarin anak supaya tahu cara menabung? Anak belajar menabung tuh Sejak kecil. pakai celengan. Ya dari kecil ya pasti celengan kan, masih uang-uang tunai yang dikasih jajan gitu ya, dia kasih kaleng, mereka nabung. Pokoknya saya bilang seberapapun sisanya itu ditabung. Nah uniknya adalah ketika mereka kuliah kos itu kan karena di luar kota ya mau nggak mau harus dikasih dong uang. Memang buat anak tuh siapa sih nggak sayang anak? Tapi kita memang harus punya ini juga ya, kalau saya harus punya ukuran bahwa berapa sih yang pas. Jangan berlebihan, tapi jangan juga kurang. Karena kalau kurang kasihan juga dia, masa dia mau minta-minta sama teman kan? Tapi juga jangan berlebihan, nanti larinya ke hal-hal yang bisa negatif kan. Kalau dia punya uang banyak malah kita ngeri, apalagi anak laki-laki kan. Jadi saya kasih tuh yang menurut saya pas-pasan gitu, tapi surprise-nya mereka masih bisa nabung. Nah, saya selalu kasih ruang ini, tapi begitu kasih uang yang menurut saya cukup, tapi saya kasih ruang begini. Kalau kalian mau beli apa-apa, apalagi yang berhubungan dengan sekolah, akan selalu ada. Dan saya cuma minta pertanggungjawabannya, artinya benar buat sekolah, berapa banyak dan untuk apa. Beli baju misalnya, saya mau beli gini, saya bilang minta. Karena buat saya, bukan sekedar, kasih uang, kalian beli. Tapi dengan mencari bersama, itu ada nilai cinta. Nilai care, kita juga mau bersama-sama mencarikan buat dia, walaupun bukan nentuin ya, kamu mau yang mana yang ini, mungkin kita bisa diskusi. Jadi ada bonding, ya. Satu ada bonding, satu di situ menurut saya ada value cinta juga. Kalau udah cinta biasa ada trust kan, biasanya lebih enak. Anak nggak tahu belajar nabung. Sebenarnya kita ajarin nabung, mungkin karena dia belum ngerti uang, karena semua di rumah disediain ya. Ini dikasih kerjaan ya. Dia kalau misalkan THR kan banyak, kita kan nggak pernah ngasih dia uang. Kadang dia heboh sama tas kecilnya, dia nggak heboh uangnya, cuman dia pengen masukin aja. Abis itu dia tidur sini, dia udah lupa uang. Jadi gue nggak tahu gimana caranya, tapi gue jadi nabung, gue celengannya banyak. Nanti dia lihat jidanya lagi sakit, jidat tuh neneknya, dibawain celengannya nih buat jidat. Terus kita nabungin lagi nih udah banyak, dikasih lagi ke jidanya. Menurut yang gue pahamin, anak 1-7 tahun itu gue akan treat dia apapun yang dia mau. Nah dari 7 ke atas baru gue akan men-treat dia udah mulai ngerem nih. Nah ini kan dia masih 6 tahun, mau ke 7 tahun. Jadi apapun yang dia minta. Iya, karena gue takut banget dia minta-minta sama orang yang pertama. Betul. Dan itu bikin malu gue, dan gue nggak rela anak gue dibeliin. Bukan malu, bukan gengsi, gue nggak mau anak gue dibeliin sama orang. Kalau bisa dari gue, seberapapun gitu, itu ada egonya gue sih.
Mbak Alia, Ya. gimana nih kalau saya anak yang pertama yang 16 tahun ini, Ya. saya mau ngajarin dia gimana caranya bisa mengelola keuangan, bisa dari mulai nabung, terus bisa gimana dari tabungan itu menghasilkan. Jadi saya kasih nih kalau uang segini, ini diapain gitu. Tapi ya dia pikir dan diajuin ke saya, oke, aku akan beli forex aja, so I don't have to work, I beli aja uang akan berkembang sendirinya. Ada benarnya sih, tapi kan nggak ngerasain kegagalannya, strugglingnya, Hasilnya nggak ada. hasilnya nggak ada gitu. Nah ini mungkin pembahasan yang buat anak-anak teenager ya, karena sebenarnya ngomongin uang untuk teenager itu udah erat kaitannya sama karir, life purpose-nya mau kemana, life destination-nya mau kemana. Ini sebenarnya salah satu pengaruh sosmed adalah memudahkan kayaknya halusinasi kalau uang di forex tuh pasti berhasil, uang di saham tuh pasti berhasil. Karena banyak informasi yang dia serap secara mentah-mentah kan. Iya, kayak dibilang pendidikan itu scam, Iya. dibilang investasi saham aja nggak usah kerja gitu. Padahal butuh modal, butuh kerja agar kita semua tuh bisa investasi. Nah tujuan-tujuan ini kalau anak itu tidak mendapat guidance yang baik, dia tidak akan tahu caranya memperkaya self value-nya dia. Namanya konsep ekonomi membedakan antara kebutuhan keinginan. Itu kan harus benar-benar firm nih buat kita orang dewasa, supaya financial planning kita, perencanaan keuangan kita nih bisa tercapai tujuan-tujuannya. Anak perlu nggak sih diajarin konsep itu, keinginan, kebutuhan? Menurut aku butuh banget, tapi sebelum itu paling nggak anak itu mengenal tujuan. Ini kalau punya uang, mau kamu apakan? Kalau ditabung bisa untuk apa? Kalau dibelanjakan ini bisa untuk apa? Nah kita kasih experience-nya. Kalau ditabung, misalnya kita kasih reward sedikit deh. Setiap 3 bulan sekali, mama dobelin uangnya. Dengan adanya sistem reward, biasanya kita sebagai human ya, even yang manusia dewasa, lebih terpacu. Fokus karena in the end hasilnya pasti lebih besar. Nah, ketika dia tahu apa yang mau dibelanjakan, sampai ke tokonya, kita tanya, apa yang mau kamu beli? Ketika perasaan setelah dia membeli, dan seminggu setelah dia memiliki itu. Lama-lama itu membangun konsep berpikirnya dia pengen atau memang butuh. Tapi kalau seminggu masih dipakai, masih dibawa, diceritain, dikasih nama, dibikin nama samaran lah, apalah, misalnya boneka ini, oh ya berarti memang itu hal yang sangat dia senangin. Tapi aku setuju dengan statement Bu Neni tadi gitu. Kita harus strict sama budget. Ketika umur mendekati misalnya 10 ataupun 12, kenalkan konsep budget. Kamu punya budget segini, rules-nya seperti ini. Kalau ada additional kebutuhan, let's talk. Treat dia untuk bernegosiasi. Kenapa? Karena in the end, selama kita hidup berkarir nanti, apapun yang berhubungan dengan uang, karir, itu semuanya negosiasi. Maka harus bisa juga tuh. Yes, karena mungkin hal yang make sense buat kita nggak make sense buat dia dan sebaliknya. Bernegosiasi itu menyeramkan nggak sih buat orang tua? Nanti jadi bumerang gitu. Enggak, jangan setuju enggak. Tapi itu akan membangun skill set buat dia survive loh. Misalnya apalagi perempuan gitu. Banyak yang mengatakan katanya gaji perempuan tuh lebih rendah karena perempuan takut berkomunikasi tentang uang. Dan in the end, ke depannya dalam berumah tangga, mayoritas lelaki yang membuat keputusan finansial. Karena tidak dibiasakan perempuan ini ditanya uangnya bisa buat apa, gimana cara mengelolanya, karena itu semua udah dalam kondisi parentingnya seperti itu. Kita kebiasaan nyuapin nih pilihan-pilihan buat anak kita. Oke lah, misalnya big decision kayak milih sekolah, atau milih les, atau ekstrakurikuler, atau apa gitu. Tapi pilihan-pilihan kecil di rumah semua udah ada pasti. Jadi bagaimana kita membiasakan dan bertanya ke anak ini, kamu maunya apa? Jangan apa-apa dipilihin, in the end mereka nggak merasa, oh aku hidupnya ini kebanyakan dipilihin. Aku sering melakukan itu ke anak yang lagi-lagi remaja nih, karena challenging banget buat remaja. Mau soal kuliah, sekolah, kamu maunya sekolahnya di mana? Begitu dia sebut, apa ya guys ya? Gimana secara mempercayakan uang soal buat apa kembali kita dari umur mereka berapa ya? Sejak dini, karena gini, kita tahu biaya sekolah itu kan selalu naik. Sebenarnya dari bayi pun seharusnya dipersiapkan. Karena kan untuk masuk SD, SMP,
SMA, kuliah, pastikan tuh kan semua ada. Kalau kita tabungnya dari dia sejak kecil, tentunya kan juga nggak akan terlalu memberatkan. Kebetulan nih kalau BNI Life kan juga punya ya solusinya nih. Namanya solusi pintar. Nah ini memang produk untuk pendidikan. Dipersiapkan mulai dari anak 0 tahun, bahkan kita siapkan tuh bisa dari anak 0 tahun untuk nanti masuk setiap tahapan sekolah itu akan keluar. Jadi pada SD, dari SD, SMP, SMA, kuliah. Misalnya anak ini masih kecil, masih bayi, 6 atau masih 2 tahun, 3 tahun, berarti akan sekolah lagi SD 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Berarti kan butuh biaya berapa tuh? Kami itu bisa menghitungkan itu. Jadi berapa per bulannya. Nah, nanti juga buat SMP, SMA, kuliah itu kan juga bisa beriringan dengan nanti kita naik penghasilan, keadaan ekonomi membaik, ya bisa aja kita tambah lagi tuh bulanannya supaya bisa mengcover sampai dengan nanti masuk kuliah. Nah, untungnya lagi kalau menggunakan asuransi, sebenarnya tabungan juga ada tabungan pendidikan. Kalau asuransi ini ada plusnya. Apa itu? Bisa menjamin kalau di tengah jalan, ya orang tua ataupun tertanggungnya, misalnya meninggal dunia atau cacat dan sebagainya, tentunya itu kan kalau tidak dipersiapkan dengan asuransi akan sulit ya. Begitu nggak bisa bayar lagi gimana? Nah, kalau ada asuransi tentunya ini akan di-cover oleh asuransi. Sampai Misalnya meninggal dunia, keluar uang pertanggungan. Uang pertanggungan tuh berapa sih? Kita harus memastikan bahwa ketika si tulang punggung keluarga tidak ada, maka keluarga ini bisa hidup normal. Jadi butuh berapa per bulannya? Asumsi kita butuh 10 juta, 20 juta sebulan misalnya ya. Dihitung aja. Nah, uang pertanggungan tuh misalnya 1 miliar, 2 miliar dan sebagainya. Itu dari berapa kebutuhannya dan kira-kira artinya masih bisa nanggung sampai umur berapa. Kalau meninggal dunia, maka akan keluar uang pertanggungan plus Itu diteruskan tuh setoran per bulannya sampai dengan usia tadi 18, anak masuk kuliah gitu. Jadi nggak usah bayar lagi. bebas bayar ya. Per bulannya bebas bayar, ahli waris mendapatkan lagi uang pertanggungan. ini yang terproteksi berarti yang si Orang tuanya. Ya, Oke. yang terproteksi adalah orang tuanya. Nah, jadi begitu penghasilannya terganggu, uang akan tetap keluar, sehingga anak juga bisa tetap menyelesaikan pendidikannya. Betul. Besarannya itu nanti bisa dikonsultasi gitu. Bisa. Itu bisa dihitung misalnya, oh butuhnya bisa meng-cover 20 juta sebulan. Asumsi lah, setahun 240 juta. Asumsi misalnya, oh dia prediksi kayaknya ini harus punya duit 1 miliar lah. Minimal 5 tahun ya anak saya Aman. aman. Dan plus tambah lagi tadi diteruskan. Jadi orang tua juga maksudnya tenang juga ya kalau misalnya emang kita tiba-tiba nggak produktif atau dipanggil duluan, Ya. masa depan mereka juga bisa terjamin. Seberapa penting Mbak Alia ngeliatnya? Sangat penting ya. Jadi menurut aku memang yang namanya asuransi, salah satunya seperti solusi pintar ini sangat penting. Kenapa? Karena sampai sekarang yang harus jalan terus itu nomor 1 adalah pendidikan. Nggak mungkin. Ketika anak ini terputus, itu udah memutus masa depannya biasanya. Dan kita ambil contoh mayoritas nih ya. Mayoritas penduduk kita itu adalah pegawai. Dan ketika kita butuh untuk mencari kerja, selalu ditanya ijazah. Jadi paling tidak kita mengamankan nih dana anak ini bisa loh untuk mencari income setelah dia besar nanti. Itu gunanya punya proteksi dana pendidikan. Oke. Kalau misalnya yang freelance kayak saya kayak content creator danasan gitu, ada beda treatment atau sama aja seperti? Nggak ada sih, sama aja ya kayak pegawai gitu. Mau nggak mau kita memang harus menyisihkan, bukan menyisakan. Mau tanya dong. Bukan menyisakan. Mau nanya dong sama ibu. Ini misalkan kan kalau kita perorangan punya asuransi itu bisa banyak kan. Tapi kalau asuransi pendidikan itu kalau anaknya udah ada nih, apakah bisa nambah atau gimana Bu? Bisa aja. Bisa banyak. Bisa aja. Misalnya sekarang baru bikin yang satu nih, baru buat satu rekening, buat nanti buat tahap SD, SMP, SMA. Kemudian kita punya penghasilan lebih dan kita merasa bahwa bolehlah tambahin aja lagi, bikin aja lagi. Nanti cairnya misalnya bersamaan dengan ketika masuk. Double gitu. Nggak apa-apa. Dan itu nggak masalah. Untuk klien bersamaan gitu bisa ya Bu? Bisa. Oh, itu dia. Solusi pintar. Karena lebih baik lebih daripada kurang. Iya, itu prinsip hidup gua, mendingan lebih dibanding kurang. Atau kalau misalnya berlebih nih dana pendidikannya, opsi kita mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik itu lebih besar. Ya. Nah ini dia nih. Jadi buat para orang tua Life Friends, mungkin kamu yang baru menjadi orang tua muda, baru anak-anak yang ya masih
baru lolos dari balita gitu ya. Ya udah saatnya sih kita pikirin bagaimana pendidikan mereka sampai mereka benar-benar punya bekal untuk masa depannya. Walaupun hanya selembar ijazah ya rasanya, yang penting kan skill kan. Zaman sekarang Steve Jobs, Mark Zuckerberg nggak lulus kuliah. Wow, kita nggak pernah tahu. Kita mudah-mudahan sih anak kita seberuntung mereka ya. Why not? Kalau misalnya enggak gimana? Paling enggak kita bisa mempersiapkan mereka dengan pendidikan yang mumpuni supaya mereka bisa punya masa depan yang baik. Nah, itu dia ada solusi pintar dari BNI Life yang bisa Anda miliki untuk melindungi pendidikan anak-anak. Saya Bayu Oktara pamit, sampai jumpa di kesempatan lain tentunya hanya di BNI Life Corner. Easy Life, BNI Life.